Badan Legislasi DPR akhirnya menyepakati draft rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diajukan sejak tahun 2017. Rancangan undang-undang ini mendapatkan banyak sorotan karena dianggap jalan di tempat. Lalu apa saja perubahan signifikan dalam rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Kita akan membahasnya bersama Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Willy Aditya. Mas Willy, selamat malam. Malam Elvira, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Kabar baik bagi kita masyarakat yang menanti akhirnya rancangan undang-undang ini disepakati dan akan segera dibawa ke dalam rapat paripurna. Tapi memberikan gambaran dulu kepada masyarakat, Mas Willy, sebelumnya kan kita tahu ini sempat maju mundur begitu ya. Namanya dulu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, kini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Apa kemudian yang perubahan paling signifikan, Mas Willy? Perubahan paling signifikan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah kita memiliki hukum acara sendiri, Elvira, seperti tadi apa yang sudah diinformasikan oleh CNN ya. Problem klasik, problem paling mendasar dari kekerasan seksual adalah itu korban tidak berdaya. Aparat penegak hukum tidak bisa menindak si pelaku. Maka kemudian ini adalah langkah yang progresif, kita memiliki hukum acara sendiri dengan hanya satu alat bukti, kesaksian korban, itu sudah bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Kalau di KUHP itu butuh 2 alat bukti, di sini cuma butuh 1. Okay. Nah, proses ini yang kemudian memberikan kepastian hukum bagi si korban yang selama ini benar-benar mengalami ketidakadilan. Itu yang paling penting dari proses perbedaan dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang lama. Itu artinya. Oke, kita tahu juga konstelasi antar fraksi cukup alot gambarannya. Akhirnya ketuk palu terakhir bagaimana, Mas Willy? PKS masih tetap ya menolak rancangan undang-undang ini? Sebenarnya awalnya cukup lancar ya, tapi terakhir kembali opini publik itu dipenuhi oleh kesimpangsiuran ya, banyak manuver-manuver ya tentang ini melegalisasi seks bebas, ini melegalisasi penyimpangan seksual gitu ya. Berulang kali kita mengatakan silahkan fraksi-fraksi mengecek ulang apa materi muatan yang ada di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu sama sekali tidak ada pintu yang artinya melegalisasi seks bebas, melegalisasi penyimpangan seks gitu. Jadi ini yang kemudian kami pastikan, kalau toh pada akhirnya perbedaan politik, ya masalah perspektif, ya itu nggak bisa lagi nggak bisa lagi dikomunikasikan ya. Akhirnya memang pleno balik alhamdulillah sudah selesai dan 7 fraksi menyepakati, 1 fraksi menolak, 1 fraksi minta menunda. Ya. Jadi toh akhirnya apa yang diminta oleh PKS juga diakomodir ya, rancangan undang-undang tindak pidana kesusilaan. Karena memang berbeda, Elvira. Yang akan kita atur dalam rancangan undang-undang ini adalah spesifiknya itu, lex spesialisnya itu kekerasan seksual. Kita tidak mengatur penyimpangan seksual, kita tidak mengatur kebebasan seksual. Kalau toh teman-teman ingin mengajukan itu, monggo silakan saja. Toh domainnya juga ada di KUHP yang sekarang sedang berproses. Ya. Jadi kita tidak ingin mencampur adukkan air dan minyak gitu. Toh yang ini benar-benar hadir untuk memberikan kepastian hukum keadilan bagi si korban. Gitu Elvira. Saya highlight tadi yang Mas Willy sampaikan, keadilan bagi korban kekerasan seksual. Mas Willy, saya ingin tanya tanggapan Anda karena kita tahu saat ini tengah terjadi ramai begitu ya, marak kasus kekerasan seksual di pondok pesantren ataupun di sekolah-sekolah asrama berbasis agama. Nah, bagaimana kemudian rancangan undang-undang ini bisa menjadi harapan bagi mereka yang menjadi korban dalam sejumlah kasus? Satu, di dalam rancangan undang-undang ini kita membuat bab khusus Elvira, itu tentang penanganan kasusnya. Bagaimana selama ini, kenapa si korban tidak berani speak up gitu, karena memang situasinya
eh, apa ya, sudah kalau sering analogi yang dicontohkan oleh teman-teman itu sudah jatuh tertiban tangga, ditimpukin, dicemooh, di isolasi gitu ya. Jadi banyak sekali rantai ketidakadilan yang menimpa si korban. Yang kedua yang harus kita lihat, penanganan itu, kepastian itu harus diberikan oleh aparat penegak hukum. Ketika dia melaporkan gitu ya, dia harus mendapatkan jaminan kasusnya itu benar-benar diproses ya. Kapan, bagaimana waktunya, siapa yang mendampinginya gitu. Nah, itu kita buat norma-norma itu dalam rancangan undang-undang ini. Yang kemudian kedua adalah selain penanganan adalah apa yang kita katakan perlindungan ya. Jadi kalau dalam kasus Novia itu kita lihat bagaimana si ibunya minta maaf kepada publik, itu nggak boleh terjadi, Elvira. Ya masa dia sudah jadi korban terus harus minta maaf gitu ya. Perlindungan ini kita buat perlindungan si korban, keluarga korban, dan saksi. Ini 3 hal yang kunci di dalam kekerasan seksual. Itu bagaimana benar-benar dilindungi. Kita jangan sampai lagi terjadi kasus reviktimisasi ya. Ya bagaimana baik Nuril, Elvira ingat dia dari korban kemudian menjadi tersangka. Ini kan dengan gampang di-sweep. Nah ini yang kita pastikan itu tidak terjadi lagi kalau ada undang-undang. Nah, yang ketiga adalah pemulihan. Itu sebuah sebuah hak yang harus kita pastikan. Karena apa? Karena seberat apapun undang-undang atau hukum memberikan hukuman kepada si pelaku, kondisi si korban itu kan tidak bisa otomatis kembali ke awal ya. Jadi bagaimana kondisi psikisnya, bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi ekonominya. Untuk inilah kita membutuhkan rehabilitasi, restitusi, dan lain sebagainya. Ini yang dibutuhkan untuk kemudian kehadiran negara. Jadi proses itu kita jamin. Bagaimana kemudian sekarang kekerasan seksual itu memang tidak mengenal ruang, tidak mengenal jenis kelamin, Elvira. Kita seolah-olah berpikir di rumah itu aman, ternyata terjadi di rumah. Kita berpikir di institusi sekolah, anak kita masukkan ke asrama, itu kemudian dijamin, ternyata di sana malah banyak terjadi. Saya juga alumni asrama, itu gila-gilaan terjadi di sana. Nah, bagaimana membongkar ini, itu kehadiran hukum itu penting, Elvira. Kehadiran rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, tapi di sisi yang lain ada norma hukum kita masukkan di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, ada literasi, ada pencegahan, ada pencegahan di dalamnya, ada literasi, peran keluarga, peran komunitas, peran institusi, baik itu institusi pendidikan, institusi usaha, pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi ada klausul di bawahnya tentang literasi. Ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana selama ini tentu kehadiran undang-undang ini sebagai alas untuk terjadinya transformasi transformasi kebudayaan, transformasi keadapan kita yang selama ini tradisinya binal, banal, brutal. Nah, ini yang kemudian harus bertransformasi ya, benar-benar harus memuliakan manusia, memuliakan perempuan, mengangkat harkat derajat perempuan, anak-anak, dan kaum disabilitas. Karena apa? Kekerasan seksual itu terjadi sangat kental nuansa relasi kuasa di sana. Ya, majikan kepada karyawan, habis itu dosen kepada mahasiswa, orang yang lebih dewasa kepada anak-anak gitu. Nah, relasi kuasa itu yang kemudian benar-benar harus kita bangun sebuah literasi dan narasi ya. Jadi sejauh ini bagaimana kemudian kepastian hukumnya melalui undang-undang untuk kemudian melakukan transformasi kebudayaannya melalui literasi. Begitu ya, Elvira. Baik, terakhir rancangan undang-undang TPKS ini inisiatif DPR begitu ya Mas Willy. Bagaimana komunikasi dengan pemerintah sehingga nanti ketok palunya dibawa ke paripurna bisa berjalan dengan lancar dan segera disahkan? Sangat bagus, Elvira. Frekuensinya satu tune ya, karena pemerintah sudah membentuk gugus tugas ya, diketuai oleh sahabat saya Wamenkumham ya, Profesor Edi Hiraj ya, dan tim gugus tugas berjalan sangat bagus. Komunikasi kami dari awal membangun
kesepahaman ya. Prinsipnya apa yang menjadi kendala pada periode sebelumnya itu coba kita minimalisir, kita cari jalan tengah, dan semoga ini nanti pembahasan sama pemerintah tinggal ketok-ketok palu aja, karena kalau kita bahas bersama-sama ini ya, diskusi, brainstorming, bahkan melakukan beberapa simulasi dengan KL ya, dengan Bu Bintang, Menteri PPA, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lain-lain sebagainya, untuk kemudian political will yang begitu besar dari legislatif dan eksekutif ini harusnya benar-benar melahirkan sebuah undang-undang yang cukup optimal lah. Sempurna tentu tidak, Elvira, ya, tapi cukup optimal untuk dua hal. Keadilan bagi si korban dan payung hukum untuk aparat penegak hukum dalam setiap penindakan kasus-kasus kekerasan seksual. Begitu, Elvira. Baik, kita tunggu bagaimana political will-nya. Semoga lancar segera disahkan. Mas Willy Aditya, Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terima kasih berbagi informasi bersama kami malam ini. Sehat selalu, Mas Willy.